Hari ini Baradong sedang berada di bilangan Bukit Senyum. Ini lokasi persisnya seperti ini. Setelah kita berjalan-jalan keliling-keliling di sekitarnya, ini pemandangan yang sangat indah, luar biasa. Bagian dari takwil ayat doa kita ketika seperti yang dilakukan oleh Nabi pada suatu hari. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, untuk kultum hari ini kita akan mengangkat tema 3 bentuk sujud yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai makhluknya. Tapi sebelum lanjut, silakan para pemirsa YouTube untuk mengklik channel Dunia Santri Kreatif dan jangan lupa like and subscribe. Di sini saya Baradong bersama rekan sejawat di media yang hari ini bisa bertatap muka langsung. Di antaranya ada Asim Kuring ya di Facebook eta nabi Ustaz Asep Yayat. Kemudian ada rekan Baradong juga ini, rekan di Facebook Saudara Labri Ustaz Denny Sofari, Bos Bukit Senyum dan Kopi Bursel. Ini beliau ada di Buton Kampung Keranjanya. Juga ibu-ibu di belakang Baradong dan Teh Lele ini ada Ibu Bu Reni ya dan Bu Ani ya. Mereka yang mengawal Baradong hari ini untuk kultum di lokasi langsung Bukit Senyum. Baiklah, untuk kultum hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu 3 macam bentuk sujud yang telah Allah ciptakan, telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Ada yang disebut dengan sujud taskhir, yaitu sujud tunduknya makhluk kepada Allah dengan tanpa beban dan tidak ada hitung-hitungan pahala dan dosa. Seperti sujudnya matahari, kemudian sujudnya pepohonan, binatang-binatang, termasuk batu, air, dan sebagainya. Mereka sujud kepada Allah dengan tanpa mengharap apapun, imbalan, balasan. Tapi kepatuhan mereka terhadap Allah itu adalah kepatuhan yang patut ditiru. Seperti sujudnya pepohonan yang disebut pohon atut, atau kalau di kita itu istilahnya murbei. Murbei itu pohon yang sangat ajaib, sangat hebat. Kenapa? Karena setiap hewan yang memakan daun tersebut akan menghasilkan produk yang luar biasa yang berbeda-beda. Kata Ibu Kasir itu kalau buah atut atau buah murbei dimakan oleh rusa, maka akan keluar dari perutnya itu minyak kasturi. Dan jika dimakan oleh binatang ternak semacam kambing atau biri-biri, maka akan menghasilkan kompos atau organik. Dan jika dimakan oleh ulat, maka keluar dari perut ulat itu benang sutra. Nah, itu diantara kehebatan dari makhluk Allah, pepohonan yang disebut dengan daun atut atau daun murbei. Kemudian Allah menciptakan hewan seperti kuda, yang di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat disebut-sebut ada yang disebut dengan kuda Al-Adiyat. Kuda yang larinya sangat kencang dan napasnya terengah-engah karena bentuk sujud dan kepatuhannya terhadap majikan. Ada juga kuda Al-Muriyat, yaitu kuda yang memercikkan api dari telapak kakinya karena saking bersemangatnya untuk mengabdi kepada majikannya. Kemudian kuda yang ketiga yang disebut dengan kuda Al-Muhirat, yaitu kuda yang lari masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh pada waktu pagi hari. Kesemua kuda yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah yang dimaksud sifat-sifat. Dari satu kuda menjadi 3 sifat yang dimiliki oleh kuda itu. Dengan nama pun menjadi beda-beda. Itu menerangkan bahwa kuda tersebut adalah kuda yang memiliki jiwa taat dan pemberani. Dia tidak memikirkan nasib dirinya. Maka pada ayat selanjutnya disebutkan, ini untuk apa Allah menerangkan kuda? Sebagai tamsil bandingan bahwa bukan yang dimaksud kuda itu yang akan dijelaskan, diterangkan. Tapi akhirnya adalah untuk menerangkan manusia seperti apa. Ketika kuda yang menjadi
Musabbah dalam kaidah balaghah itu ada musabbah kita yang dibandingkan, kemudian kuda yang dijadikan perbandingan, kemudian ada wajhu sibah. Perbandingannya apa? Maka dalam ayat selanjutnya disebutkan innal insana lirabbih lakanun. Seharusnya manusia itu seperti kuda, sebagai makhluk yang dimuliakan, mempunyai akal dan pikiran. Kuda saja yang tidak punya pikiran, tidak punya akal, sedemikian rupa hikmat dan mengabdinya kepada majikannya. Tetapi ketika manusia diterangkan setelah kuda itu, innal insana lirabbih lakanun. Sungguh manusia itu makhluk yang membangkang. Derajatnya lebih hina daripada kuda yang dijadikan bandingan tadi. Maka Allah menerangkan dalam berbagai ayat, suatu hari manusia itu bukan hanya sebagai makhluk yang hina, tapi lebih hina. Jadi lamun jelema juga otak tadi pakai otakna, artina eta jelema teh leuwih ti sato. Beda jeung sato teu ngotak dan memang teu otakan. Ulaika kal an'am itu derajat yang paling minimal. Sebandinglah. Dibandingkan dengan hewan yang sebanding saja, itu manusia sudah hina. Ini kata Allah, balhum adol. Bahkan mereka lebih hina. Kenapa? Karena manusia yang punya akal tidak digunakan akalnya tersebut. Sedangkan hewan bahkan lebih mulia dari manusia. Cacak teu boga akal wae saperti anu boga akal. Matak diterangkeun dina surat Al-Adiyat lagi nerangkeun yen hiji waktu sato lebih mulia tibatan manusia. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi 2 di lokasi yang berbeda. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita akan melanjutkan bahasan yang sempat tertunda, bahasan tentang 3 bentuk sujud yang telah Allah ciptakan untuk kita sebagai makhluknya. Ini kita bahas dalam sesi 1 di Bukit Senyum, Cikalong Wetan. Dan sekarang kita tengah berada di wilayah Wargiluyu. Ini adalah salah satu villa kediaman sahabat kita, Amang Dadang Horeng. Ini di sekitar kita kelihatan dengan yang asri. Dan kita akan lanjutkan bahasan kita tentang tema tadi, yaitu 3 bentuk sujud yang telah Allah ciptakan untuk kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan sujud taskhir. Sujud tunduknya makhluk tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, amal yang kita lakukan adalah amal yang semata-mata tidak mengharap apa-apa. Sebab dengan tidak mengharap apa-apa, maka akan muncul keikhlasan kita. Dan keikhlasan itu dengan serta-merta. Kita tidak usah meminta, mengharap, tapi Allah sudah mencatatnya sebagai amal yang layak untuk dibalas, sebagai amal kebaikan. Itu yang disebut dengan sujud taskhir, seperti sujudnya makhluk yang sudah disebutkan pada sesi sebelumnya di Bukit Senyum itu. Yang pertama seperti sujudnya pohon murbei, kemudian yang kedua sujudnya kuda Al-Adiyat, kuda Al-Muriyat, dan kuda Al-Mughirot. Kemudian sujudnya benda mati seperti batu. Kita hanya tahu bahwa batu itu adalah benda mati yang tidak tahu apa-apa. Padahal Allah menciptakan batu itu sebagai tamsil, gambaran buat kita bahwa kita tak ubahnya seperti batu. Bahkan batu itu makhluk yang sujud kepada Allah. Allah menceritakan tentang bagaimana batu, sekeras-kerasnya batu, kemudian batu yang kita anggap sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa,
yang tidak bergerak kecuali digerakkan. Tapi kata Allah, batu itu adalah sujud. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fa hiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ketika hati dikeraskan oleh Allah, ketika hati sudah tidak mau menerima hidayah dari Allah, maka taubahnya seperti batu. Malah sekeras-keras batu, batu itu suatu waktu bisa pecah dengan air yang mengalir dan menabrak batu itu. Dan batu itu menjadi terbelah, maka air pun masuk ke dalam batu. Ketika manusia dikeraskan hatinya, maka hati manusia lebih keras dari batu itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-keras batu, maka batu itu akan menjadi lunak ketika air menembus dan masuk dan menjadi serapan-serapan yang basah dari batu itu. Artinya batu itu masih bisa menerima. Tapi ketika hati manusia sudah ditutup oleh Allah dan jauh dari hidayah, keterangan sekeras apapun yang dia dengar, dia terima, dia akan tetap dan tidak bergeming sedikit pun. Dia tetap dalam kesesatannya dan tetap jauh dari hidayah itu. Maka pada kalimat terakhir dalam ayat itu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sesungguhnya pada batu itu, dia itu sujud tunduk kepada Allah. Ada batu yang menggelinding, tergelincir dari atas gunung. Itu bukan tiba-tiba menggelincir begitu saja, tapi kata Allah, min khasyatillah. Batu tergelincir itu karena takut oleh Allah. Demikian Allah menjadikan tamsil bagi kita bahwa ketika hati manusia dikeraskan oleh Allah dan tidak mau menerima hidayah, maka kerasnya melebihi kerasnya batu. Batu bisa menerima air, menyerap. Kemudian batu bisa tergelincir, menggelinding. Itu karena hidayah dari Allah. Allah mewahyukan kepada batu itu untuk menggelinding karena takut oleh Allah. Min khasyatillah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan, sujud etika, sujud kita kepada guru, kepada orang yang kita hormati, kepada orang tua, istri kepada suami. Itu yang disebut dengan sujud tahiyyah. Sujud yang tidak ada kaitannya dengan unsur ritual akidah. Ini diwenangkan, dibolehkan. Bahkan ketika Allah memerintah kepada para malaikat ketika Adam mulai dicipta, firman Allah, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kalian bersujudlah sebagai penghormatan. Sujudlah kepada Adam. Maka semua malaikat itu bersujud. Hanya satu yang tidak mau sujud, satu sosok makhluk, yaitu iblis. Ini ada bahasa retorika. Kalau iblis tidak mau disuruh sujud, tidak tunduk untuk sujud kepada Adam, kalau begitu iblis itu termasuk makhluk yang tauhid. Karena sujud itu semata-mata karena Allah. Sementara para malaikat bersujud kepada Adam. Nah, inilah yang disebut dengan sujud tahiyyah. Karena Allah yang memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan untuk musyrik, ya musyrik saja. Logikanya begitu. Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk yang baru saja datang dan dihormat dengan cara sujud, maka sujud. Ini yang dibolehkan. Jadi tidak ada kaitan dengan akidah, ritual. Bahasa-bahasa retorika nanti muncul lagi ketika orang bertanya, kalau setan terbuat dari api kemudian nanti setan masuk neraka, artinya setan tidak akan merasakan panas karena dari sifat yang sama. Maksudnya setan dibuat dari api dan dimasukkan lagi kepada api, ya tidak akan merasa panas. Betul. Tapi kalau ada orang yang kemudian bicara seperti itu dan kita tampar saja pipinya dengan tangan kita, maka dia tidak layak untuk berteriak atau merasa kesakitan.
Kenapa? Ya toh sama. Tangan kita terbuat dari kulit dan wajah dia yang ditampar juga dari kulit. Jadi apa urusannya dia berteriak karena terbuat dari unsur yang sama. Kata Nabi, lamun aya jelema nu polontong babuk ku bata, dia tidak akan berteriak, malah ngajerit. Nah, sabab sarua dijieun tina tanu. Begitu juga setan. Itu hanya logika saja. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, itu sujud tahiyah yang dibolehkan, sujud penghormatan malaikat kepada Adam karena ini perintah dari Allah. Itu masuk kepada ranah sujud etika. Seperti sujudnya kita sebagai penghormatan kepada guru, khidmat kita kepada orang tua, kemudian hormatnya atau sujudnya istri kepada suami, itu memang diperintahkan. Meskipun nanti ada yang oleh Nabi diingatkan garis bawah. Kalau saja aku diperbolehkan untuk sujud selain kepada Allah, nah ini baru sujud ibadah. Pernyataan dari Nabi ini yang dimaksud adalah sujud ibadah, sujud yang tidak boleh. Kalau sujud dalam arti tahiyah penghormatan tadi, dia bersimpuh di pangkuan suami atau anak di pangkuan ibunya, nah itu yang dibolehkan. Maka kata Nabi, kalau saja aku diperbolehkan untuk sujud seseorang selain kepada Allah, maka aku perintahkan agar istri sujud kepada suaminya. Yang dimaksud adalah menceritakan tentang bagaimana wajibnya seorang istri taat kepada suami. Kemudian nanti ada lagi fikih yang harus kita olah. Bagaimana kalau kita sujud menghormat kepada, contohnya lah kolor lah, celana dalam yang diikat di bambu, kemudian diangkat ke atas, dan karena kita punya pikiran bahwa kolor itu berjasa, kita angkat tangan dan menghormat karena jasanya. Dia sangat berjasa karena dia itu mengandung mistis dan dijadikan simbol, sehingga bendera itu kadang diikat di atas kayu di dalam rumah karena berjasa, dianggap berjasa. Maka itulah pola pikir yang mulai masuk ke dalam ranah ritual kepercayaan. Maka ini yang haram, tidak boleh. Jadi bedakan mana sujud tahiyah penghormatan murni karena etika dan sujud tahiyah yang ada kaitannya dengan rasa kepercayaan, sesuatu itu mengandung mistis dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah sujud ibadah, yaitu sujud tentang penghambaan diri manusia sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Bentuknya adalah menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia itu supaya beribadah. Nah, bentuk sujud yang ketiga ini yang harus kita pelihara. Jangan sampai sujud ini sujud yang kita rusak sehingga penghambaan diri kepada Allah itu menjadi menceng dan akhirnya terjerembab ke dalam kemusyrikan. Nah, itu diantara paparan yang kita bahas hari ini sebagai lanjutan dari paparan sebelumnya tentang 3 bentuk sujud yang Allah ciptakan untuk seluruh makhluknya, atau kita sujud atau kita sebut sebagai sujud alam. Demikian kita bahas hari ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita garis bawahi dan bermanfaat adanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.